الرحمن الرحيم إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك يكونوا من المهتدين. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اعملوا بالله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله. بسم الله ما شاء الله لا يخرج السوء إلا الله. بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله. بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله. أيها الحاضرون الكرام ويا أيتها الحاضرات رحمنا ورحمكم الله، أحييكم جميعا بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين. أيضا حكاية عن سيدنا إبراهيم عليه السلام: رب هب لي من الصالحين. فبشرناه بغلام حليم، فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلم وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Yang sama-sama kita hormati
pimpinan Bapak Subuh Kelurahan Makassar, Bapak Haji Iwan Purnama SKLM, yang sama-sama kita hormati guru-guru kita yang telah hadir tamyiatin Masjid Jami Al-Bahri ini, di antaranya Al-Ustaz Haji Muhammad Anwaruddin, Al-Ustaz Al-Haj Kupan Kekeci, serta para asatidzah yang lainnya yang tidak saya sebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi ihtiram dan ta'zim saya kepada beliau-beliau. Allah memberikan rezeki kepada siapa saja dari hamba-hambanya yang dikehendakinya tanpa adanya perhitungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ternyata Nabi Zakaria berdoa dengan doanya itu di tempat tinggalnya Maryam alaihissalam yang merupakan tempat yang mengandung karamah di sana. Sehingga pantas tempat itu mustajab digunakan untuk berdoa, memohon, meminta kepada Allah agar diberikan keturunan. Yang dalam kisah selanjutnya Allah mengatakan di dalam firman-Nya, hunalika da'a Zakaria rabbah. Di sanalah, yaitu di mihrab tempat tinggal Maryam itulah Nabi Allah Zakaria berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita sarankan kepada putra-putri kita yang belum memiliki keturunan untuk berdoa dengan doa Nabi Zakaria dan mencari tempat yang mustajab, tempat-tempat yang karamah, yang mengandung keberkahan, yang ditempati oleh para wali-walinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sanalah kita berdoa dan meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hunalika da'a Zakaria rabbah. Di sanalah, yaitu di mihrab tempat tinggal Maryam alaihissalam yang berkaramah, yang mustajab, beliau berdoa kepada Tuhannya, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Nabi Zakaria mengatakan, ya Allah, ya Tuhanku, tolong anugerahkan kepadaku keturunan dari kalangan yang baik dan saleh, karena Engkaulah yang maha mendengar doa yang dimohonkan oleh hamba-Nya. Seketika itu pula doa Nabi Zakaria diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fanadathu al-malaikatu wa huwa qaimun yusalli fil mihrab anna Allah yubashshiruka bi Yahya musaddiqan bi kalimatin min Allah wa sayyidan wa hasuran wa nabiyyan min as-salihin. Ketika Nabi Zakaria sedang melaksanakan salat dalam posisi berdiri, malaikat menyerunya dengan mengatakan, innallaha yubashshiruka bi Yahya, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi kabar baik kepadamu dengan mendapatkan keturunan sebagaimana permohonanmu, dan anak itu adalah seorang laki-laki yang kelak bernama Yahya, musaddiqan bi kalimatin min Allah, yang akan membenarkan seorang nabi yang bergelar Ruhullah, yaitu Nabi Allah Isa alaihi salam. Wa sayyidan, dan kelak akan menjadi pemimpin, wa hasuran, dan anak tersebut akan menjadi anak yang banyak menahan syahwat dan keinginan hawa nafsunya. Wa nabiyyan min as-salihin, dan akan menjadi nabi yang termasuk dari golongan hamba-hamba Allah yang saleh. Tentunya Nabi Zakaria yang saat itu telah memasuki usia 96 tahun merasa heran, kok bisa punya anak ya? Tetapi beliau yang pintar, tapi beliau juga yang merasa heran dengan hasilnya. Hasil yang tidak pernah diduga-duganya, tidak pernah disangka-sangkanya. Qala, Nabi Zakaria bertanya kepada Allah, Rabbi anna yakunu li ghulamun wa qad balaghani al-kibar wa imra'ati 'aqir.
Ya Allah, bagaimana saya bisa punya anak? Usia saya sudah tua, sudah 96 ini. Wa mro'ati yang dokter ahli kebidanan telah memvonis bahwa wanita yang mandul sulit dan keanak-anak memiliki seorang anak. Tapi apa yang telah menjadi kehendakmu tentu tidak ada yang dapat mengawasi. Allah menjawab dengan mengatakan kadzalika Allahu yaf'alu ma yasha. Kata Allah, begitulah Allah. Kalau sudah berkehendak apapun akan terjadi. Cukup karena mengatakan kun, jadilah fayakun, maka akan terjadi sesuatu yang dikehendaki oleh Allah Ta'ala. Nabi Zakaria bertanya lagi, Rabbi ja'alni ayah. Ya Allah, kalau gitu tolong berikan tandanya kepadaku kalau istriku sudah mulai hamil dan mengandung anakku. Qala ayatuka alla tukalliman nasa thalathata ayyamin illa rabbaka wadhkur rabbaka katsiran wa sabbih bil 'ashiyyi wal ibkar. Allah jawab, tanda bahwa kau akan mendapatkan keturunan adalah bahwa kau tidak bisa bercakap-cakap dengan manusia kecuali hanya dengan melalui isyarat saja. Dan ini terjadi selama 3 hari berturut-turut. Itu tanda kehamilan istrimu yang kau akan mendapatkan keturunan. Maka oleh sebab itu bertasbihlah kepada Allah di waktu pagi maupun di waktu petang. Hadirin hadirat rahimana wa rahimakumullah. Begitu pula yang dialami oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam setelah menikah dengan 2 orang istrinya, Sayyidah Sarah dan Sayyidah Hajar. Sampai memasuki masa tuanya, beliau pun tidak pernah berputus asa untuk memohon kepada Allah keturunan dan anak yang tentunya dirindukannya selama ini. Maka Allah kisahkan di dalam surat As-Saffat, Nabi Allah Ibrahim berdoa, Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, anugerahkanlah kepadaku seorang keturunan yang termasuk dari hamba-hambamu yang saleh. Fabasyarnahu bighulamin halim. Maka kami beri kabar gembira kepada Ibrahim bahwa dirinya akan mendapatkan seorang anak yang memiliki sifat halim, yang amat begitu sabar dan tabahnya. Siapa beliau? Nabi Allah Ismail alaihissalam. Kalau Nabi Ishaq putra beliau yang dari Sayyidah Sarah, istri pertama, gelarnya Ghulamin alim, pakai ayat. Orang yang cerdas, yaitu Nabi Allah Ishaq. Tapi kalau Nabi Ismail gelarnya adalah Ghulamun halim, seorang anak yang sangat amat begitu sabarnya. Mari kita lihat bagaimana kesabaran dari Nabi Allah Ismail alaihissalam. Apakah terbukti janji Allah Ta'ala kepada Nabi Ibrahim alaihissalam? Allah ceritakan lebih lanjut, falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuka fanzur madza tara. Maka tatkala Nabi Ismail telah memasuki beranjak ke usia remaja, di mana di usia tersebut telah mampu membantu pekerjaan ayahnya Nabi Ibrahim, datang sebuah ujian yang begitu berat kepada kedua ayah dan anak ini. Melalui sebuah mimpi yang dilihatnya, Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah Ta'ala untuk menyembelih putranya Nabi Ismail alaihissalam. Maka mimpi yang sebagai wahyu dari Allah Ta'ala itu pun disampaikan kepada putranya. Dipanggil Nabi Ismail, lalu Nabi Ibrahim berkata, Ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuka fanzur madza tara. Nabi Ibrahim mengatakan, wahai putraku Ismail, aku melihat di dalam mimpiku bahwa Allah memberikan perintah kepadaku untuk menyembelih dirimu. Kira-kira apa tanggapanmu mengenai perintah Allah Ta'ala yang aku terima wahyunya di dalam mimpiku? Ayahku, laksanakanlah perintah Allah itu. Aku ikhlas menerimanya.
kelak kau akan dapat diriku termasuk dari hamba-hambanya yang sabar dan tabah dalam menghadapi ujian yang maha berat. Falamma aslama, maka setelah keduanya berserah diri kepada Allah Ta'ala. Ini keimanan keduanya luar biasa hebatnya. Nabi Ibrahim tidak taat kepada Allah Ta'ala, selalu mentaati perintahnya. Dikenal sebagai seorang Nabi yang begitu taat kepada Allah Ta'ala, yang dengan sebab ketaatannya inilah beliau mendapatkan gelar sebagai Khalilullah, sebagai kekasihnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga sikap Nabi Ismail alaihissalam yang sangat begitu sabar menerima ketetapan dari Allah Ta'ala yang begitu berat, yang tentunya kalau itu terjadi pada diri kita, kita akan menolak untuk melakukannya. Bagaimana tidak, Nabi Ibrahim baru saja meminta keturunan. Di usia 99 tahun beliau memperoleh Nabi Allah Ismail sebagai putranya. Lalu diselang 3 tahun berikutnya, di usia 102 beliau pun mendapatkan keturunan dari istrinya yang pertama, Sayyidah Sarah, yang bernama Nabi Allah Ishaq alaihissalam. Falamma aslama wa tallahu liljabin, maka ketika keduanya telah memasrahkan diri kepada Allah dan Nabi Ibrahim telah membaringkan putranya Nabi Ismail di bagian pelipisnya dan siap untuk menyembelih putranya itu, wa nadainahu ayya Ibrahim, datanglah sebuah seruan yang mengatakan, wahai Ibrahim, qad saddaqta ru'ya, kau telah benarkan mimpi yang kau alami di dalam tidurmu itu sebagai wahyu dari Allah Ta'ala. Inna kadzalika najzil muhsinin, sesungguhnya kami akan memberikan balasan yang terbaik kepada orang-orang yang berbuat baik dengan taat kepada perintah kami itu. Inna hadza lahuwal bala'ul mubin, sesungguhnya ini merupakan ujian yang teramat berat, namun kalian lulus di dalam menjalaninya. Wa fadainahu bidzibhin azim, lalu kami tebuslah Nabi Allah Ismail dengan sembelihan yang begitu besar, yaitu sembelihan berupa kambing bebas yang pernah Allah simpan dari kurban yang dipersembahkan oleh Habil, putra dari Nabi Allah Adam alaihissalam. Nah, mengingat betapa pentingnya ibadah kurban dan ada beberapa kekeliruan yang harus diluruskan, maka hendaklah kita tanyakan segala sesuatunya kepada guru-guru kita, kepada orang-orang yang berilmu, yang mengetahui hukum-hukum di dalam pelaksanaan kurban. Yang diantaranya adalah ketika kita mengajak masyarakat untuk berkurban, maka ada di antara mereka yang menjawab, saya sudah berkurban tahun lalu. Padahal sunnah berkurban ini sunnah yang datangnya secara berulang-ulang setiap tahunnya. Apabila kita memiliki keluasan rezeki lagi, maka berkurban lagi. Sama dengan melaksanakan sholat duha yang datang setiap paginya, tiap harinya. Maka jangan kita katakan, ya Pak, nanti habis pulang barokah subuh kita sholat duha dulu. Oh, saya udah sholat duha kemarin. Nggak bisa begitu. Sunnahnya datang berulang, begitu juga dengan sunnah berkurban. Ya, maka mengingat fadilah kurban yang sangat luar biasa besar di sisi Allah Ta'ala, saya mengajak kepada jamaah sekalian, mari kita syiarkan agama kita ini dengan melaksanakan ibadah kurban di tempat tinggal kita masing-masing, agar semakin banyak, semakin yang menandakan syiar-syiar Allah Subhanahu wa Ta'ala yang di muka bumi ini. Tidakkah kita tertarik dengan fadilahnya? Yang ketiga, para sahabat bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, ma hadhil adhahi, ya Rasulullah, apa yang dimaksudkan dengan kurban-kurban yang kita sembelih ini semuanya ya Rasul? Qala Nabi menjawab dan mengatakan, sunnatu abikum Ibrahim, ini adalah sunnah yang telah dilaksanakan oleh orang tua kalian, oleh ayah kalian Nabi Ibrahim alaihissalam.
Oh, para sahabat bertanya lagi, wa ma lana fiha ya Rasulullah? Lalu apa bagian yang akan kami peroleh dengan melaksanakan kurban ini? Qala Allah menjawab, bi kulli sya'ratin hasanatun. Setiap satu bulu yang ada yang tumbuh pada hewan yang kau sembelih untuk yang kau kurbankan, maka sebanyak itu pula pahala yang akan kau peroleh di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semakin banyak bulu yang ada dari hewan yang kita kurbankan, semakin banyak pahalanya di sisi Allah Taala. Oleh sebab itu Nabi mengatakan, "Adzibu dhahayakum fa innaha 'ala sirati khatayakum." Terbesarlah kurban-kurban kalian, karena kelak kurban kalian itu akan menjadi tunggangan kalian di akhirat nanti. Lalu ada yang bisa mengatakan, ya Pak Ustaz, sapi untuk 7 orang naikin di mana itu buat menyeberang di atas sirat? Ini pertanyaan Islam. Maka saya jawab lagi, kenapa yang besar kamu heran? Ya, yang sirat dulu saja waktu kita kecil digambarkannya oleh orang tua kita bagaikan rambut dibelah 7. Kok nggak heran dengan yang kecil? Mana yang gede, yang sapi bisa ditumpangi 7 orang, nggak heran. Bagaimana bisa? Padahal dalam atraksi tersebut, sirkus tersebut menampilkan satu buah motor ditumpangi oleh lebih dari 1 orang. Ada 10 orang, 20 orang bisa. Kenapa ini heran? Kenapa pertanyaannya hanya mengenai di mana duduknya, di mana naiknya? Padahal siratnya saja ada mobil syahri rasi, lebih tipis daripada helai rambut kita sekalian. Kok nggak heran dengan yang ini? Malah yang ditanyakan di sebelah sana. Begitulah orang Islam, dia nggak tahu bahwa dirinya dia ternyata kembali yang menampar dirinya sendiri. Dan inilah yang dapat saya sampaikan di pagi hari ini. Mudah-mudahan dapat menambah wawasan agama yang mudah-mudahan dapat kita amalkan bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. عليها نحيا وعليها نموت وعليها وبها نبعث إن شاء الله من الآمنين بنية القبول. وإلى حضرة الرسول إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. آمين. اللهم صل على سيدنا محمد قلوب روائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل لهما فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما ولا مطرودا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم. آمين. والحمد لله رب العالمين. Doa kita selesaikan. Kami berikut